Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan saya Niputu Suci Mairayani dengan NIM 23030200087. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai HKI atau hak kekayaan intelektual dalam konteks perekonomian digital. Nah, pada pembahasan kali ini akan ada beberapa subbab materi. Yang pertama itu ada pengertian HKI, yang kedua prinsip-prinsip dari HKI, lalu ada jenis-jenis HKI, regulasi dan perlindungan hukum HKI, integrasi HKI dalam perekonomian digital, dan juga kesimpulan. Oke, pertama kita akan membahas mengenai HKI itu apa sih gitu ya. Nah, HKI merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. HKI juga diartikan sebagai benda hasil kegiatan intelektual atau daya cipta manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual atau daya cipta terdapat dalam bidang pengetahuan, seni, dan juga teknologi. Contohnya seperti hak cipta, merek, dan juga paten. Nah, perlindungan ini menjamin bahwa pemilik hak atas kekayaan intelektual atau HKI memiliki hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mendapat keuntungan ekonomi dari karya yang dihasilkannya, sekaligus mencegah pihak lain untuk menggunakan karya tersebut tanpa izin. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bersama-sama prinsip-prinsip dari HKI. Konsep dasar HKI dilandasi oleh 4 prinsip utama, diantaranya adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan juga prinsip sosial. Nah, prinsip ekonomi menekankan bahwa HKI merupakan wujud penghargaan atas karya intelektual yang memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, prinsip keadilan memandang bahwa pencipta berhak secara moral dan ekonomis atas hasil karyanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan menunjukkan bahwa perlindungan HKI mendorong perkembangan kreativitas dan kebudayaan. Dan yang terakhir, prinsip sosial itu menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis HKI. Nah, di Indonesia mengakui dan melindungi 7 jenis hak kekayaan intelektual. Di antaranya, yang pertama itu ada hak cipta. Nah, mungkin teman-teman dan juga beliau sendiri sudah lumrah gitu mendengar tentang hak cipta. Nah, hak cipta di sini merupakan hak yang melindungi hasil cipta atau karya seseorang yang timbul secara otomatis setelah suatu karya atau ciptaan dilahirkan. Nah, yang kedua itu hak paten, merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi. Yang ketiga itu ada merek, merupakan sebuah tanda berupa gambar, huruf, kata, simbol, ataupun susunan warna yang dipergunakan dalam perdagangan barang atau jasa sebagai pembeda dengan barang atau jasa lainnya. Nah, yang keempat itu ada indikasi geografis, merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Itu misalnya, contohnya klepon gitu, asalnya dari daerah Sukawati gitu misalnya. Dan yang kelima, desain industri, merupakan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memberikan kesan estetis pada suatu produk. Yang keenam itu adalah rahasia dagang, merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum, bersifat privasi di bidang teknologi dan atau bisnis, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Rahasia dagang itu berupa metode penjualan, metode produksi, pengolahan, atau lainnya. Seperti itu. Nah, yang ketujuh itu ada desain tata letak sirkuit terpadu, merupakan kreasi berupa rancangan peletakan elemen-elemen sirkuit terpadu dan interkoneksinya dalam bentuk 3 dimensi. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengetahui regulasi atau aturan-aturan dan perlindungan hukum HKI. Regulasi dan perlindungan hukum HKI di Indonesia itu diatur melalui serangkaian undang-undang. Nah, berikut beberapa peraturan perundang-undangan utama yang mengatur tentang HKI di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap karya cipta, termasuk perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta mengatur ketentuan mengenai lisensi dan royalti. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Undang-undang ini mengatur tentang syarat
patentabilitas, prosedur pendaftaran paten, hak dan kewajiban pemegang paten, serta mekanisme penegakan hukum paten. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan merek dan indikasi geografis, termasuk syarat pendaftaran, pemeriksaan substantif, dan penegakan hukum. Berikutnya itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Undang-undang ini mengatur tentang syarat perlindungan desain industri, prosedur pendaftaran, dan hak-hak pemegang desain industri. Berikutnya itu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Undang-undang ini mengatur tentang lingkup perlindungan rahasia dagang, pengalihan hak, dan penyelesaian sengketa. Nah, terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu, termasuk prosedur pendaftaran dan hak eksklusif pemegang hak. Oke, tadi kita sudah banyak membahas mengenai pengertian HKI, prinsip, jenis, hingga regulasinya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai integrasi HKI dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Seperti apa sih gitu ya peran HKI tersebut dalam pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Nah, dalam pembahasan ini ada poin penting, diantaranya adalah pertama, peran strategi HKI, yang kedua adalah tantangan dalam integrasi HKI dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai peran strategis dari HKI. Yang pertama, itu memberikan perlindungan inovasi dan kreativitas. HKI memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta, merek, paten, dan desain industri. Ini mendorong pelaku ekonomi digital untuk terus berinovasi tanpa takut hasil karyanya diciplak atau di plagiarisme. Hal ini penting untuk pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan teknologi digital di Indonesia. Yang kedua, membangun kepercayaan konsumen. Nah, produk yang dilindungi HKI cenderung lebih dipercaya karena dianggap lebih legal dan original. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital. Selanjutnya, meningkatkan daya saing produk lokal. Nah, dengan perlindungan HKI, produk lokal dapat bersaing di pasar global karena keaslian dan kualitasnya diakui secara hukum. Ini membantu UMKM dan startup Indonesia untuk menembus pasar internasional. Nah, seperti batik yang asli Indonesia itu kan sudah diakui kita itu, dan bahkan batik pun juga sudah bisa untuk go internasional sekarang, seperti itu. Nah, lalu menarik investasi dan kerjasama global. Negara dengan perlindungan HKI yang kuat dan standar etika digital yang tinggi cenderung lebih dipercaya oleh investor dan mitra global. Ini membuka peluang pasar lebih luas dan mempercepat pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah tantangan dalam integrasi HKI. Apa aja sih tantangan-tantangan yang timbul gitu ya dalam integrasi HKI ini? Yang pertama adalah tentunya kurangnya kesadaran dan edukasi. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, belum memahami pentingnya HKI, sehingga enggan untuk mendaftarkan karya atau inovasi mereka. Yang kedua, minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan merek masih lemah dan lamban, terutama di ruang digital. Hal ini terbukti dengan di platform e-commerce masih banyak ditemukan produk bajakan atau tiruan. Lalu, proses pendaftaran yang kompleks. Prosedur administratif yang rumit dan memakan waktu menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Nah, oke. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan sebelumnya yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI melindungi hasil karya intelektual seperti ciptaan, merek, dan paten agar tidak disalahgunakan. Perlindungan ini penting untuk mendorong inovasi dan memberikan nilai ekonomi bagi pencipta. Dan dalam era digital saat ini, HKI menjadi pembahasan yang cukup krusial karena karya mudah disalin dan disebarluaskan tanpa izin. Di Indonesia, HKI diatur dalam berbagai undang-undang, namun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI ini masih rendah. Tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya penegakan hukum dan proses pendaftaran yang belum efisien. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi, penyederhanaan sistem, dan dukungan teknologi dalam pengelolaan HKI. Nah, dengan penguatan sistem HKI, Indonesia dapat membangun ekonomi digital yang lebih adil, inovatif, dan berkelanjutan.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai HKI. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.